Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuliani, NIM 20111102413215. Saya berasal dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 13 tentang gizi daur kehidupan. Dalam gizi, setiap tahapan kehidupan tersebut memiliki kewajiban dalam pemenuhan gizinya. Pemenuhan gizi ini tetap menyesuaikan aturan dan ajaran agama yang akan memberikan status gizi kesehatan bagi individu. Tahap dalam gizi daur. Yang pertama ada gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Yang kedua ada gizi bayi dan balita. Yang ketiga ada gizi anak sekolah. Yang keempat ada gizi remaja. Yang kelima ada gizi orang dewasa, dan yang keenam ada gizi lansia. Di sini yang kita akan bahas mengenai gizi ibu hamil. Dalam tabel AKG jelas terlihat perbedaan kebutuhan pada wanita hamil dengan penambahan kalori sekitar 180 sampai 300 kcal menyesuaikan usia kehamilan. Pada ibu hamil, kondisi kesehatan ini sangat berbanding lurus dengan kesehatan janin hingga proses kelahirannya. Kehamilan menjadi satu tahap dalam kehidupan wanita. Status gizi dalam kehamilan akan sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Di sini ada loh PR ibu hamil. Apa sih PR-nya? PR ibu hamil harus mampu melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 2.500 gram. Kondisi pemenuhan gizi ibu hamil dimulai dari hari pertama kehamilan. Di sini ada program 1000 HPK atau yang biasa kita sebut 1000 hari pertama kehidupan anak. Di sini sangat penting dipahami. Ada perkembangan kehamilan. Yang pertama ada trimester 1. Usia kehamilannya 0 sampai 12 minggu. Yang berikutnya ada trimester kedua, usia kehamilan 12 sampai 28 minggu. Dan yang ketiga ada trimester ketiga, usia kehamilannya 28 sampai 40 minggu. Nutrisi pada ibu hamil itu sangat penting bagi janin. Janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh seorang ibu dan simpanan zat gizi seorang ibu. Pemenuhan ini dengan konsep gizi seimbang bagi ibu hamil. Di sini ada 7 masalah yang dialamin oleh ibu hamil. Yang pertama ada lingkar lengan atas atau yang disebut dengan lila kurang dari 23,5 cm. Yang kedua ada massa indeks tubuh atau yang biasa kita sebut IMT, itu dalam batas kisaran kurus. Yang ketiga ada selama kehamilan tidak naik berat badan sesuai usia kehamilan. Yang keempat ada kadar HB kurang dari 11 gram per dl. Yang kelima tekanan darah tinggi lebih dari 120 mmHg. Yang keenam ada gula darah tinggi, dan yang ketujuh ada protein urin positif. Di sini ada 4 perubahan fisiologi pada kehamilan. Yang pertama mual dan muntah, yang kedua kontripasi, dan yang ketiga edema, dan yang keempat anemia. Di sini ada kebutuhan gizi tahap trimester. Pada trimester 1, tahap ini janin sedang mengalami pembentukan dan perkembangan sehingga pertumbuhan gizi harus dipenuhi secara optimal. Yang kedua ada trimester kedua. Tahap ini janin mengalami perkembangan pesat dan nutrisi pun harus meningkat. Ibu hamil harus memahami perkembangan yang terjadi pada janin sehingga akan tetap terpenuhinya nutrisi yang tepat. Yang selanjutnya ada trimester ketiga. Janin sudah dalam kondisi semakin besar dan akan mengalami perkembangan
otak janin yang super cepat sehingga ibu membutuhkan nutrisi sekaligus untuk persiapan persalinan. Ada beberapa pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama ada mengonsumsi ragam pangan yang lebih banyak. Yang kedua, batas konsumsi makanan yang mengandung garam yang tinggi. Yang ketiga ada minum air putih yang lebih banyak. Dan yang keempat ada membatasi minum kopi dan mengonsumsi teh. Apa sih tujuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil? Yang pertama, memastikan ibu cukup gizi makro dan mikro sesuai AKG. Yang kedua, sebagai bahan pertumbuhan si janin. Dan yang ketiga, membiasakan ibu untuk memenuhi gizi sejak hamil sehingga mengajarkan anak untuk tetap terpenuhi nutrisinya. Di sini ada masalah kehamilan terkait gizi. Yang pertama, kehamilan dengan anemia akan meningkatkan resiko bayi lahir mati. Yang kedua, kehamilan dengan hipertensi. Dan yang ketiga, kehamilan dengan diabetes gestasional. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.